disarankan ada pembuangannya ya. Jadi ini adalah kolam standar yang ada di Jawir Farm ya. Nah, untuk kolam standar sendiri sebenarnya macam-macam ya. Nah, untuk di kolam saya di Jawir Farm, standar kolamnya itu ada kotak ya atau persegi panjang, dengan di bawahnya itu adalah sekam biasanya. Nah, ini pas banget kita lagi ganti plastik ya, atau karena memang plastiknya sudah usang, jadi kita rencana mau ganti plastik ya. Nah, jadi banyak teman-teman yang bertanya bagaimana desain kolamnya ya Om. Yang pasti kolam yang ada di Jawir Farm itu adalah kolam kotak persegi panjang. Nah, di ujung sisi sini atau di ujung sisi kiri itu adalah pembuangan ya. Kita lihat ya. Nah, ini pembuangan air. Ini adalah titik nol ya. Titik nol artinya ini paling bawah. Nah, nanti di ujung dari pembuangan ini adalah kocoran ya. Biasanya kita ukur 7 cm ya. Karena memang ini sudah dari awal sudah diukur 7 cm. Jadi ini tinggal pelapisan saja ya. Kurang lebih 2 cm saja, kita lihat di ujungnya. Nah, di ujung itu adalah kocoran ya. Kita naik 7 cm biasanya. Nah, kolam ini memiliki tinggi 40 ya, karena memang ini adalah kolam pendederan ya. Nah, kita langsung saja untuk proses pemasangan sekam ya. Nah, untuk pemasangan sekam sendiri usahakan rata ya, kira-kira 2 cm. Kita ratakan ya ke seluruh bagian kolam supaya menghindari dinginnya tanah itu naik ke kolam ya, atau ke air kolam, ke dasar kolam ya. Nah, kita ratakan pakai tangan. Kita kira-kira saja ya, kalau waktu awal ini udah diukur 7 cm naiknya. Nah, sesudah diratakan ke seluruh kolam, nanti kita akan pasang terpal ya. Jadi buat teman-teman nanti untuk pembesaran tinggi kolamnya disarankan 60 cm dengan tinggi airnya 50 cm ya. Disarankan juga memakai terpal karena kolam saya pendederan, kita memakai plastik ya. Nah, kita ukur dulu. Untuk panjang kolam sendiri adalah 4 meter ya. Kita potong 5,60. Jadi takutnya untuk pemotongan plastik ini nanti kurang, jadi kita lebihin saja supaya nanti lekuk-lekukannya itu sesuai ya. Nah, setelah kita potong 5,6, nah kita belah jadi 2 ya, ini untuk plastiknya ya. Nah, setelah terbelah jadi 2, ini adalah 3 meter ya, karena lebarnya ada 1,5, dia belah jadi 2, jadi 3 meter, karena kolam saya ini adalah lebarnya 2 meter ya. Nah, setelah itu kita siapkan terpal ya, karena ini plastik. Jadi nanti teman-teman kalau kolamnya terpal tidak usah ya seperti ini ya, karena kolam saya plastik. Jadi ini biar kuat untuk pembuangannya ya. Kita akan coba lem untuk terpalnya, kita potong 15 kali 15. Setelah itu plastiknya kita lem juga, tunggu kering ya. Nah, nanti setelah kering kita coba lihat. Nah, setelah kering kita akan coba tempelkan. Nah, kita tempelkan, kita pukul-pukul ya pakai palu supaya dia merekat dengan sempurna ya. Nah, seperti ini ya, pelan-pelan saja supaya lem itu merekat dengan sempurna. Nah, setelah itu kita akan ada proses pembuatan lubang ya. Ini penting banget ya, karena kalau kolam tidak ada pembuangan padatan nanti bermasalah airnya, susah untuk pembuangan padatannya. Nah, setelah dilem kita coba pasang ya, pasang untuk kuncinya ya. Ini kuncinya supaya tidak bocor ya, seperti itu. Nah, nanti proses selanjutnya adalah pengisian air ya, supaya nanti sebelum kita paku atau kita rekatkan ke dinding-dinding hebel itu, supaya air itu mendorong tekanannya itu supaya dia rapat ya ke bawah. Nah, nanti kalau sudah diisi air baru nanti kita paku ya di dinding-dinding plastik ini, lalu ditutup terpal atasnya supaya lebih awet ya. Itu secara pengalaman saya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan lihat coba setelah pengisian air ya. Nah, ini setelah pengisian air, nah diratakan semuanya, nanti baru dipaku ya. Nah, catatannya adalah harus ada pembuangannya untuk kolam